Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Damai dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Nur Aini dalam edisi Ota Damai, obrolan seputar perdamaian. Halo Sobat Damai, pada sore hari ini sudah ada hadir bersama saya seorang narasumber luar biasa yang akan sharing-sharing tentang berbagai isu-isu tentang perempuan, karena beliau memang bergulat di isu-isu seperti itu dan juga nanti hukum kayak gitu. Nah, beliau adalah Kak Indira Suryani SHMH, selaku ketua dari direktur ya Kak, direktur LBH Padang. Aku mau nyapa dulu. Halo Kak, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Kak Indra, terima kasih loh Kak udah meluangkan waktu. Seperti birokrat saja. Iya. Jadi teman-teman, kemarin kita baru saja melaksanakan atau memperingati Hari International Women's Day yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2022. Jadi kemarin kita mengangkat tema tentang International Women's Day yang tahun ini itu break the bias ya Kak. Break the bias. Iya, break the bias. Jadi hari ini saya dan Kak Indira juga akan berbincang-bincang perihal perempuan dan juga tentunya dengan profesi beliau sebagai selaku direktur ya dari LBH Kota Padang sendiri kayak gitu. Nah, tema kita itu adalah International Women's Day. Apa yang perlu diperbincangkan perihal perempuan kayak gitu. Nah, karena Kak Indira sudah hadir, kita akan bicara tentang itu. Namun sebelumnya, Kak Indira, LBH itu apa sih Kak? Oh, LBH ya. LBH Padang itu Lembaga Bantuan Hukum Padang. Kami di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jadi memang kami adalah organisasi masyarakat sipil atau NGO yang concern terhadap isu asasi manusia dan demokrasi. Jadi kami kemudian ada teman begitu ya, satu keluarga dengan 17 kantor lainnya yang ada di 17 provinsi yang bisa memberikan banyak hal ya ke masyarakat, bisa memberikan bantuan hukum gratis, lalu kemudian bagaimana mendorong negara dan semua orang menghormati, melindungi dan kemudian memenuhi asasi manusia begitu, dan bagaimana kita menciptakan iklim demokrasi yang baik, anti terhadap rasi dan cinta kepada perdamaian. Oke, jadi kalau LBH itu berarti LBH Kota Padang ya Kak? Kalau LBH Sumbar, Padang. LBH Padang berarti Sumbar satu? Beda, jadi kami LBH Padang tetapi kerjanya Sumbar, terkadang juga ke Jambi. Oh gitu, berarti kalau di Sumbar satu ya Kak? Banyak LBH lain. Oh gitu. LBH itu banyak, tapi yang di Kalau bawah untuk LBHI cuman yang di Sumbar cuma LBH Padang. Oh gitu, jadi gitu teman-teman. Nah, kalau kita melihat peran dari LBH itu sendiri gimana sih Kak? Satu, LBH sebenarnya kan berdiri karena mereka mengatakan diri sebagai pejuang rakyat ya. Iya. Dengan berbagai isu. Kenapa dikatakan pejuang rakyat? Ya karena mereka selalu bersama rakyat. Apa yang mereka perjuangkan, bagaimana hak rakyat itu kemudian dihormati, dilindungi dan kemudian dipenuhi oleh negara dan juga perusahaan gitu. Di banyak case kami kemudian tidak hanya mendampingi case-case, tetapi kami juga kemudian melakukan semacam gerakan sosial agar ada perubahan sosial ya. Yang kami capai adalah keadilan yang hakiki ya, bagaimana tidak ada penindasan di muka bumi. Sebenarnya simpelnya LBH begitu. Ih, keren ya. Nah, karena kan ini pergerakannya tidak hanya Sumbar ya Kak, tapi juga Jambi ya Kak? Iya, jadi kami LBH itu punya jaringan lokal, punya jaringan nasional, bahkan kami juga punya jaringan internasional dengan beberapa isu. Jadi memang LBH perannya memang bagaimana mendampingi si korban ya. Kalau si pelaku ya bisa mencari advokat lain ya kayak gitu. Nah, ini kalau kita berbicara Kak mengenai Duta Damai sendiri, sebenarnya kan ini bergerak di isu-isu toleransi, keberagaman, toleransi dan perdamaian kayak gitu. Nah, kalau kita melihat kasusnya Sumatera Barat, kalau perihal isu dari kekerasan mungkin yang diterima oleh LBH sendiri itu tentu bermacam ya Kak. Nah, begitu juga kalau dikaitkan dengan isu-isu yang digeluti oleh Duta Damai sendiri tentang toleransi. Nah, kalau menurut Kakak sendiri yang memang bergelut di bidang itu, tidak hanya perihal kekerasan, tetapi juga ketimpangan hukum ya Kak yang ada di masyarakat kita. Nah, gimana sih Kak sebenarnya perihal toleransi yang ada di lingkungan kita, terkhusus ini Sumatera Barat nih Kak?
Ini akan berat sekali ya kalau ngomong toleransi dan keberagaman di Sumbar. Saya akan ngomong situasinya begini. Saat ini situasinya orang terlalu mendukung hal-hal yang seragam. Ya, benar. Bagi kami di LBH, seragam itu jelek. Seragam macam-macam ini, tidak hanya soal seragam agama ya, tapi juga seragam pikiran. Iya, benar. Ketika hutan diseragamkan begitu ya, misalnya hutan dibuat jadi sawit seragam itu juga salah. Misalnya HTI itu juga salah. Jadi orang LBH sangat paham sekali bahwa sesuatu yang seragam itu tidak boleh, itu tidak balance secara keseimbangan begitu, itu akan merusak begitu ya. Baik seragam itu adalah dalam pikiran, baik kemudian seragam itu menyeragamkan agama begitu, atau menyeragamkan bahkan alam gitu. Itu melawan sunnatullah sebenarnya begitu. Nah, jadi situasinya, bagaimana situasi toleransi di Sumatera Barat? Situasinya kalau saya bilang sebenarnya cukup parah. Kenapa saya bilang begitu? Saya agak gemes gitu ya sama pemerintah yang selalu misalnya ketika LBH bilang, oh ada masalah ini. Enggak, itu enggak mungkin begitu kan. Dan yang saya khawatirkan adalah pemerintah selalu melihat dari pemberitaan media. Iya. Kita harus tahu bahwa di Sumbar teman-teman minoritas itu nggak bisa ngomong soal isu toleransi karena pada ketakutan semua. Iya. Please deh gitu harus sadar gitu kan. Dan jangan kemudian melihat dalam situasi berapa pemberitaan media, nggak begitu. Karena setiap ada kasus intoleransi di Sumbar, wah itu teman-teman minoritas itu tertekannya hebat loh. Dan itu nggak gampang begitu. Jadi banyak case sebenarnya di Sumbar ini yang dia harus terpaksa redam karena teman-teman minoritas nggak melihat situasi sosial itu tidak mendukung sehingga mereka lebih memilih untuk diam, mendiamkan. Yang kedua, karena pemerintah kita ini nggak sadar gitu, nggak sadarnya begini loh. Sekarang bahkan di antara kita itu dalam pergaulan bisa yang ini loh, yang clash gitu loh. Saya banyak mendapati teman-teman saya yang Kristen susah mencari kos. Iya. Banyak sekali. Hanya karena dia memakai salib, awalnya misalnya, oh iya saya kos ini ya Bu, iya gitu kan, udah diterima seminggu 2 minggu, terus dia tiba-tiba pakai kalung salib gitu. Kamu Kristen ya? Iya, kayaknya kami nggak menerima nih yang Kristen di sini atau yang Katolik yang saliban gitu. Banyak loh kasus seperti itu yang saya terima. Lalu teman-teman muda lagi yang SMP, SMA, dia selalu cerita, Kak aku gimana ya, aku kan non-muslim Kak, Katolik itu agamanya bahkan Hindu dan sebagainya. Ada teman yang Hindunya juga trauma gitu, dipaksa berjilbab. Aku langsung dipaksa berjilbab Kak, nanti kalau aku ngelawan aku nggak kuat sama guruku gitu. Karena ngelawannya nggak misalnya ngerti itu, kamu kenapa nggak berjilbab? Saya Kristen Bu. Itu Kristen nggak apa-apa juga, lihat senior kamu, lihat ini kan digituin. Tidak hanya bertanya seperti itu ya, tetapi kemudian juga diintervensi ya, dipaksain gitu, dirongrong gitu kan. Ya, dianya nggak tahan gitu, akhirnya ya udahlah ya gue pakai jilbab aja gitu. Sehingga kita temukan lah dalam KTP kawan-kawan non muslim dia pakai jilbab, dalam ijazah mereka yang non muslim dia pakai jilbab. Kasian kan. Lalu ketika mau masuk ini melamar pekerjaan, orang nanya, kamu murtad ya? Ini Kristen kok kamu berjilbab? Dituduh murtad pula. Nah, gini-gini nih. Jadi Kak, bisa dikatakan nggak sih kalau perihal toleransi itu kita ini sedang dalam tidak baik-baik saja? Kita nggak baik-baik di Sumbar, jauh banget gitu. Tapi Kak, pada kenyataannya nih, ketika berbicara mengenai toleransi, maka orang-orang akan mengatakan, masyarakat kita ya, kami baik-baik aja kok. Ya kamu baik-baik, karena kamu mayoritas. Nah itu permasalahannya Kak. Nah gimana tuh menyikapi hal-hal seperti itu? Makanya gaul dong sama minoritas, dengerin. Iya benar. Karena memang kalau kita tidak punya pengalaman untuk gimana bertemu, berdiskusi dan berjumpa dengan teman-teman yang minoritas, maka kita tidak bisa belum bisa memahaminya secara lebih dalam ya Kak. Simpel aja ini, misalnya gini, ada seorang perempuan nggak berjilbab datang ke sebuah pertemuan gitu. Pasti ditanya duluan sama orang pertemuan itu, dia muslim nggak sih, orang Minang nggak sih, pertanyaan tuh. Benar-benar. Saya dulu punya banyak teman orang Minang yang tidak berjilbab gitu, selalu diprotes gitu, di setiap pertemuan diprotes. Itu wujud apa? Nggak toleran loh. Iya, benar. Kak kamu orang soal beragama orang, kamu mau kecampur yang begitu gitu. Kalau kamu percaya menjadi misalnya perempuan muslim itu harus berjilbab ya nggak apa-apa. Kalau ada orang percaya perempuan muslim nggak harus berjilbab ya nggak apa-apa. Kalau ada yang percaya perempuan muslim harus percaya ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting Anda nggak maksain gitu.
bisa dikatakan self awareness-nya itu kurang nggak Kak? Iya, kalau masih jauh banget sih Kak gitu. Kayak memaksakan kalau dia begini orang harus begini gitu, itu kan pemikiran seragam ya. Ya itu kurang pergaulan pertama dan mungkin saja kurang piknik, situasinya begitu. Iya benar. Nah, kalau berdasarkan apa yang diinin oleh LBH Kak, nah kalau kita melihat kasus-kasus di Sumbar sendiri kan kemarin itu ada pelarangan hijab atau pemaksaan hijab jilbab ya kepada teman-teman non-muslim kayak gitu kan, yang seperti kasus viral kemarin. Lalu kalau kita melihat lagi ke belakang itu ada kasus pelarangan Natal kayak gitu kan kemarin waktu di Sijunjung dan sebagainya juga. Nah, kemudian ada juga semacam kemarin gejolak juga ya tentang yang ini loh Injil berbahasa Minang. Nah itu kan kemarin menjadi polemik juga gitu Kak. Nah kira-kira nih Kak, kalau LBH sendiri masuk mengadvokasi hal-hal seperti itu nggak sih Kak? Sebenarnya kami sih masuk mengadvokasi hal seperti itu, tapi yang harus kami prioritaskan adalah teman-teman minoritas. Jadi LBH nggak mungkin memaksakan itu kalau teman-teman minoritas merasa ini nggak safety buat mereka. Gitu. Saya di forum ini ingin mengatakan gini, jika kamu seorang muslim dan muslimah yang baik, kamu yang harus mendukung keberagaman itu, begitu. Ingat Nabi Muhammadmu itu sangat menyayangi orang-orang secara kemanusiaannya, begitu. Dia dihormati tidak hanya sama orang Islam, gitu, tapi orang di luar Islam pun menghormati dia karena apa? Karena dia memang orang baik, gitu. Jadi berhentilah untuk membenci orang-orang yang di luar agamamu, begitu. Berhentilah membenci kemudian atau prasangka negatif dari orang-orang di luar agamamu. Mulailah untuk berdialog dengan mereka supaya kamu bisa sadar. Saya sebenarnya terbeban juga ini dengan jilbab ini, karena beberapa hal di teman-teman minoritas, jilbab ini pertanda penindasan mereka sebenarnya. Karena kan mereka dipaksa berjilbab ya dengan perda-perda yang ada dan aturan yang ada di sekolah-sekolah begitu. Itu mereka merasa ini pertanda penindasan mereka. Beberapa kali saya ketemu teman-teman muda begitu yang perempuan, saya bilang, ya udah aku buka jilbab aja sama kayak kalian karena aku merasa ingin bersimpati dengan kalian gitu. Kebetulan dia sama perempuan, ya udah saya buka jilbab, saya ceritain ini gitu. Itu bisa lebih enjoy. Dan bagi saya dulu kami pernah mengadvokasi kasus-kasus minoritas tetapi mengemukakan korban itu nggak didukung secara sosial sehingga korban dapat blaming ya. Iya benar. Nah, blaming yang kuat begitu, apalagi sekarang situasinya memviral-viralkan, dan itu akan menjadi tantangan yang lebih berat lagi buat korban gitu, sehingga itu bukan hal yang kami pilih. Cara sebenarnya kini LBH pilih bersama teman-teman muda adalah menciptakan iklimnya. Jadi bagaimana ruang perjumpaan ditingkatkan, iklimnya didorong untuk lebih inklusif, tapi itu memang butuh waktu gitu. Iya, benar. Biasanya situasi ini semakin memburuk ketika pemilu. Iya. Kenapa bisa seperti itu Kak? Karena politisasi agama selalu ada. Tidak hanya di Sumbar, bukan hanya Sumbar, Indonesia juga begitu, Amerika juga begitu, banyak negara juga begitu. Jadi jangan, sepertinya tren dunia sekarang rasis gitu. Rasis dan sara begitu tren dunia ya, tapi kita harus melawan tren yang tidak damai itu. Iya benar. Jadi ada silent minority di situ ya Kak? Iyalah. Karena kita ngomong gitu, karena kita kan nggak jadi minority. Iya benar. Coba kita rasain dulu jadi minority baru sadar. Gitu. Iya, baru kita merasakan, oh kayak gini ya rasanya di posisi teman-teman. Nah, untuk meningkatkan kesadaran seperti itu di generasi muda kita di Sumbar ya Kak, terkhususnya, kira-kira upaya seperti apa yang dilakukan? Karena begini Kak, di banyak kasus kayak gitu kan, sebenarnya kalau kita tidak membuka ruang publik itu untuk berdiskusi dengan teman-teman yang berbeda itu, maka kita akan terus saja berprasangka kepada orang-orang yang berbeda kayak gitu. Benar. Nah, gimana memberikan pemahaman yang seperti itu? Gini Kak? Ya nih, lihat salib banget aku. Iya. Atau lihat teman-teman muda yang pakai kalung apaan itu gitu kan. Padahal nggak apa-apa. Iya, nah gimana tuh Kak kira-kira Kak menghadapi mindset yang seperti itu yang masih tertanam, nggak bisa kita pungkir ya Kak, di anak-anak muda kita yang di lingkungan kita khusus Sumatera Barat, pemikiran-pemikiran seperti itu masih ada loh Kak gitu, sehingga makanya lahir silent minority itu tadi. Nah, gimana kira-kira Kak? Saya juga tanyain sih ke teman-teman mayoritas ya, kalau teman-teman kaget ngelihat atribut agama orang lain, kira-kira teman-teman yang di luar agama teman-teman kaget juga sih lihat jilbab atau cadar atau iya ya. Nah. Jadi juga bisa dibalikin kan sebenarnya. Satu situasinya gini, kalau saya bilangnya
saya termasuk orang Minang yang dari kecil sampai besar kan tetap di Minang ya. Saya anak kota Pariaman, anak kampung lah begitu ya, dan nggak kemana-mana. Dan di kota Pariaman sedikit saya jumpai teman-teman non-muslim. Jadi saya dulu paling di SMP itu punya teman 2 orang, seingat saya non-muslim. Di SMA 2 apa 3 gitu, jadi sedikit banget. Jadi sebenarnya dari kecil itu saya juga tidak terbiasa untuk menerima perbedaan, karena mayoritas kan. Tapi yang mengajarkan saya sebenarnya di waktu kuliahan dan juga di LBH. Jadi kita harus melatih diri kita untuk menerima perbedaan itu, melatih ya. Misal latihan diri saya di LBH bagaimana misalnya karena banyak ruang pertemuan dengan teman-teman arah timur begitu, yang berbeda agama, berbeda budaya, berbeda banyak hal begitu. Itu latihan buat saya begitu. Dan saya memang melatih diri ya, bahkan misalnya di suatu waktu saya juga melatih bagaimana di satu pertemuan misalnya saya menghargai teman-teman yang minum alkohol begitu, teman-teman yang makan babi atau anjing di depan saya dan saya memakan hal lainnya gitu kan. Bagaimana saya menghargai itu gitu, bagaimana saya tidak memprasangka buruk ke mereka begitu, walaupun saya seorang muslim. Itu perlu latihan ekstra begitu. Kalau kemudian, apakah kemudian pribadi-pribadi itu hanya latihan ekstra? Bagi saya, negara harusnya hadir untuk melatih itu. Nah, hadir untuk melatih itu bagaimana caranya? Di Sumatera Barat, satu, menurut saya, Sumbar itu segeralah cabut yang peraturan-peraturan daerah yang memaksakan hijabisasi. Gak apa-apa kalau sebenarnya saya sepakatnya begini ya, saya juga sedih hari ini baca narasi gitu di India teman-teman muslim tuh dilarang berjilbab gitu, itu juga salah. Memaksa orang dan melarang orang dalam agamanya itu salah gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Berikan kebebasan itu. Disitulah gunanya tokoh agama kita, orang tuanya mengingatkan, oh kalau kamu mau jadi muslim yang baik, yuk pakai jilbab begitu, yuk begini, yuk begitu, dan standar itu ya biarkan saja gitu. Karena kan banyak ini ya mazhab di dalam muslim itu sendiri gitu. Saya juga bingung yang mana yang terbaik gitu kan, apakah yang tidak berjilbab, yang berjilbab atau yang bercadar. Jilbabnya sampai mana dulu? Jadi kalau saya sih orang yang menghargai itu ya, tanpa kemudian mengintervensi saya yang benar atau orang salah, no gitu. Kita punya klaim kebenaran kita, kebenaran sesungguhnya cuma milik Tuhan. Bagi saya negara hal itu yang harus dia munculkan, bahwa regulasi-regulasi bernuansa agama itu nggak baik. Bayangkan ini, kalau di Sumbar bernuansanya jadi syariah kan, kalau di timur bisa saja bernuansa Injil, lalu bisa aja di Hindu bernuansa Weda gitu mungkin ya, bernuansa kitab-kitab yang lain, dan bayangkan ada ratusan penghayat kepercayaan. Apakah kita akan, kan susah ya kalau hal-hal seperti itu diatur gitu. Jadi biarkan saja itu di zona prosa yang kemudian dikuatkan secara keagamannya oleh tokoh agama dan orang tuanya, di zona-zona private, jangan di zona publik. Itu pertama yang harus dilakukan pemerintah Sumbar. Yang kedua, pemerintah Sumbar itu memang harus memprioritaskan isu ini ya, bagaimana membuat ruang perjumpaan di antara orang yang berbeda. Tapi saya nggak suka ini, misalnya di suatu pertemuan, oh itu beda agama gitu, lintas agama tuh diceramain, saya kesel yang gitu. Nggak gitu caranya membaurkan mereka dalam satu kegiatan yang mereka saling tolong-menolong. Benar. Begitu. Nah, nggak suka kita, apakah orang selesai dengan diceramaikan? Enggak lah gitu kan, nggak bisa. Jadi untuk menggerus prasangka itu dengan pertemanan, dengan ruang perjumpaan dan pertemanan dan dialog. Benar-benar. Nah, itu yang kurang di kita, Kak. Itu yang kurang di kita, benar. Saya dulu juga gitu, pas di Padang itu ngelihat teman saya megang ini, saya kaget-kaget kan, teman saya itu. Apalagi kalau lihat dia ada salib itu gimana tuh? Iya, lalu di suatu waktu karena saya sudah dekat dengan dia, udah apa ya, satu organisasi gitu ya, udah 4 tahun, karena organisasi saya cukup nasionalis gitu, kita makan bareng, ketawa bareng, ya saya udah biasa gitu ya, kayak abang sendiri gitu. Suatu waktu saya membuka lemari bukunya gitu, keluar Injil sama foto pausnya sama salib gitu. Terus saya ambil, saya baca Injil, "Bang, ini Injilmu keluar," gitu. "Oh iya, masukin lagi," gitu. Saya bisa santai gitu, karena apa? Karena prasangka saya udah nggak ada lagi. Nah, gitu. Kayak gitu, benar. Karena memang yang kurang di kita itu di generasi muda adalah kenapa kemudian prasangka itu semakin menjadi adalah karena ruang temu tadi tidak dihadirkan. Ruang temu nggak ada. Ruang publik, ruang perjumpaan itu tidak ada. Saya ingat gitu Kak, sebelum corona itu, jadi kita lintas iman itu kan mengadakan semacam camp yang menghadirkan anak-anak muda dari lintas agama.
Di situ kita berdiskusi, memahami satu sama lain. Ada satu orang peserta yang mengatakan, baru kali ini saya bisa duduk dengan teman-teman berbeda agama dengan saya, dan saya merasakan sejuk gitu. Sebelumnya di pikiran saya, orang Islam itu keras, karena saya pernah diusir di masjid gara-gara saya ketiduran, katanya gitu. Saya pakai salib, lalu saya diusirnya. Dari situ saya memiliki mindset bahwa orang Islam itu kasar, katanya. Nah, kemudian ketika sudah bertemu waktu itu, dia mengatakan, baru kali ini saya menemukan kedamaian, bisa bertemu dengan teman-teman yang berbeda, duduk diskusi. Artinya apa? Memang kita harus butuh ruang publik itu gitu. Ruang publik, ruang pertemuan. Iya, ruang pertemuan itu. Nah, ini menarik sih Kak, kayak gitu kan. Nah, kemudian kalau kita melihat kondisi sosiokultural dari Sumatera Barat sendiri, kira-kira bisa nggak sih Kak? Aduh, ada harapan nggak Kak? Orang Sumber tuh dulu inklusif banget ini. Nah, kemudian kenapa bisa berubah tuh Kak? Menurut saya begini ya, bukan hanya Sumber. Iya, di daerah-daerah. Bukan hanya Sumber. Kalau saya orang LBH melihat, kenapa kemudian kita semua menjadi SARA begitu? Karena ada kontestasi politik yang dibarengi dengan SARA. Hampir semua parpol yang LBH lihat dan calon, itu dia menggunakan isu SARA untuk meraih suara. Jadi, kenapa sih kita begini? Pemilu sebenarnya, Tiangnya. Makanya LBH juga kesel sama politisi pas bilang, iya rakyat kita nih sekarang di medsos itu kasar ini. Saya bilang, siapa dulu yang ngajarin kan politisinya? Mari kita tunggu 2024 mereka sudah sadar politisi itu apa belum, atau masih menggunakan cara-cara SARA ini untuk menggait suara gitu. Jadi bukan semata-mata rakyat itu apakah memang ini ya, kalau bagi saya rakyat itu diprovokasi loh gitu untuk seperti itu. Sehingga kita terbelah begitu. Jadi kalau saya merasakan apakah itu salah rakyat semata, enggak. Bagi saya negara lebih banyak salahnya, terutama politisi ketika masa pemilu. Iya benar. Nah kalau kita melihat, apalagi ketika pemilu nih, udah mau dekat-dekat pemilu nih Kak. Please rakyat tolong jangan terprovokasi ya, maaf. Wah, masyarakat tolong kalau misalnya dia mau mencalonkan diri, lihat visi misinya, lihat program kerjanya, lihat track recordnya. Benar. Jangan kemudian mendengarkan isu-isu SARA yang dia loncorkan gitu. Jangan. Benar. No. Jadi memang ada keterlibatan negara ya Kak? Ya memang, itu isu yang populis loh di Indonesia. Benar. Gak hanya Sumbar ini, kita nggak bisa juga bilang Iya. Sumbar aja, enggak. Faktanya tuh di mana-mana, di dunia juga begitu. Iya benar. Nah, memang menarik sih sebenarnya kalau isu diskriminasi maupun yang lainnya itu mendunia ya Kak, global. Nah, karena kita di Sumbar ya kita bicara bagaimana kondisi sosiokultural masyarakat Sumbar perihal toleransi kayak gitu. Nah, Kak, kemarin kan kita baru saja melaksanakan atau memperingati nih Hari International Women's Day 8 Maret kemarin kayak gitu. Dan temanya menarik, Break the Bias. Menurut Kak Indira gimana sih Kak memaknai Hari Perempuan Internasional tahun ini? Saya sebenarnya sih kalau memaknai Hari Perempuan Internasional itu berat ya, karena saya selalu ingat bagaimana perjuangan kaum perempuan dan LBH Padang kan salah satunya memang dia mendampingi korban gitu. Yang biasanya kadang-kadang LBH dampingi korban itu kan nggak 1-2 ya, kadang satu kasus itu bisa ratusan bahkan ada ribuan begitu. Dan ketika misalnya saya melihat situasi itu, memang situasinya para perempuan itu menjadi salah satu aktor yang paling jadi korban dalam situasi banyak hal, terutama untuk kasus-kasus pelanggaran HAM sebenarnya. Jadi situasinya lebih berat untuk kawan perempuan begitu, untuk ibu-ibu, untuk anak-anak perempuan. Dan satu hal yang saya selalu jengkel begitu ketika orang pemerintah mengatakan sebuah kemajuan begitu, oh enggak, kita maju karena investasi sawit masuk sekian miliar, investasi tambang masuk sekian miliar begitu ya, investasi ini masuk PSN sekian triliun gitu. Tapi yang LBH lihat adalah di tempat banyak sawitnya, banyak tambangnya, hutan kita dibabat itu, ada prostitusi anak di situ, ada para perempuan yang tereksploitasi di situ, ada perempuan yang harus terkadang menjadi pekerja seks karena dia sudah kehilangan ulayat begitu. Nah, itu kayak apa ya? Saya merasa perempuan pemerintah lu bullshit banget sih gitu. Kamu ngomong kosong sekali bilang itu kesejahteraan, tapi faktanya yang kami lihat itu kenyataannya begitu gitu. Banyak eksploitasi anak di situ, prostitusi anak, lalu kemudian perempuan kehilangan tanah, mereka menjadi dimiskinkan dengan situasi itu, dan mereka terkungkung dalam situasi kekerasan di dalam rumahnya, dan kekerasan bahkan juga dibarengi dengan kekerasan seksual begitu di rumahnya.
Jadi sebenarnya Hari Perempuan Internasional itu kayak apa ya? Saya lebih merasa hidup perempuan itu semakin berat, apalagi dengan situasi oligarki yang menyerang dari sisi mana-mana saja begitu. Ketika saya sih orang selalu mengatakan runtuhkan oligarki, pukul balik oligarki, karena selamatkan rakyat, terutama kawan-kawan perempuan dan anak begitu. Itu situasinya. Memang kita nggak bisa pungkiri ya, di Indonesia saat ini ketimpangan banyak terjadi. Iya, benar. Dan kawan perempuan menjadi korban yang luar biasa ya. Maka saya selalu punya saya selalu bangga mengenal perempuan-perempuan tangguh, mereka yang selalu menyerukan perdamaian, selalu menjadi penggerak perdamaian dalam berbagai macam isu. Mereka itu sangat luar biasa. Mereka adalah inspirasi saya. Iya, kalau kita berbicara perempuan, memang sebenarnya memperingati Hari Perempuan Internasional itu refleksi ya. Iyalah, ini tahu sendiri kan kita sebagai perempuan itu beratnya di zona publik, beratnya. Nah, memperjuangkan itu Kak. Nah, kalau kita melihat nih Kak, di lingkungan kita sendiri, khususnya udah pernah dikatakan pelacur belum? Belum Kak. Belum ya? Belum. Untunglah, kalau saya udah. Mungkin masih ini ya, pertemanannya masih sangat kecil mungkin. Belum terlalu luas mungkin. Kalau LBH kan karena sering terkadang dicap ya, karena anti pemerintah sebagainya, kadang-kadang ada pernyataan, dia tuh perempuan pelacur gitu. Kadang-kadang ada yang begitu, apa dia perempuan nakal keluar di malam hari, padahal saya keluarnya mengorganisir rakyat, bertemu masyarakat gitu, dicap gitu-gitu lah. Gimana Kak nyikapi hal seperti itu? Ini merupakan ketidakadilan gender nih Kak. Benar, nyikapinnya ya satu gini ya, kalau saya sih udah ini aja, kebal aja ya, karena saya berpikir begini, saya mungkin terinspirasi juga perkataan Ali gitu, orang yang membencimu tuh nggak perlu kamu clearkan tentang dirimu, orang yang menyayangimu pun begitu juga gitu. Jadi kalau dia membenci saya nggak apa-apa juga, yang penting saya nggak benci, hati saya yang saya jaga gitu. Iya benar-benar. Tapi memang untuk memulai dari diri sendiri, menebarkan cinta kemanusiaan itu juga butuh perjuangan, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang kita nih Kak, patriarkinya masih sangat terawat sekali. Berat gitu. Dong, kita bukan itu ya, nggak pernah jual diri atau apa, terus itu udah begitu kan sakit hati ya, ampun ya. Apalagi waktu itu belum menikah gitu kan kayaknya kesel ya, gue kayaknya nggak kayak gitu deh gitu. Cuman dibilang begitu ya nggak apa-apa juga, tapi bilang ini sih bukan nggak apa-apa sih, ya udah dia nggak tahu, dia kan bukan Tuhan ya. Iya gitu. benar. Dan orang sering lihat ini ya, dia tuh perempuan, dia perempuan tapi mulutnya begitu kan gitu kan. Iya. Terlalu berani. Terlalu berani kali Terlalu Kak. berani ya. Karena dia perempuan ngomong begitu. Karena saya pernah ngomongin gitu sama penegak hukum gitu. Kurang ajar dia. Untung dia perempuan gituin kan. Aku juga kesel. Apa maksudmu untung dia perempuan gitu? Maksudmu apa begitu kan? Nah situasinya apa sih yang bisa saya kasih tip and triknya ke teman-teman perempuan? Satu, bahwa kamu harus mampu berpikir kritis. Kamu tidak bisa mengendalikan pikiran orang, karena kamu bukan Tuhan. Nah, cukup kamu kemudian kendalikan sikapmu dan juga emosionalmu begitu. Yang berikutnya, kamu harus terus belajar begitu. Kamu harus punya mimpi masa depan, dan kalau misalnya kamu dapat situasi lingkungan yang tidak mendukung kamu, kamu harus mencari lingkungan yang mendukung kamu begitu. Jadi jangan bertahan di lingkungan yang toksik ya. Misalnya, jadi perempuan jangan begitu, nanti kamu susah dapat pacar, dapat suami, jangan S2 nanti nggak bisa dapat suami. Benar Kak. Nah itu gimana tuh? Gitu kan. Lalu saya selalu bilang begini, hello gitu kan, antara perempuan pintar dengan perempuan sombong tuh beda jauh dong gitu. Please deh gengs, kalau ada para laki-laki yang antipati sama perempuan pintar, sumpah lu gagal total. Nah Kak, ini menarik nih Kak. Dengan kalau kita kaitkan dengan tema IWD tahun ini itu break the bias itu, nah ini yang sering kita temukan. Tapi teman-teman harus berani ya ini. Saya dulu sama suami ya, sebelum masih pacaran gitu, mau S2, terus aku bilang sama pacarku gitu ya, sekarang jadi suami, aku mau S2 ya, terus dia bilang, waduh gua aja baru tamat S1 lu udah mau S2. Aku bilangnya apa? Aku bilang, kok kamu iri dengki gitu ya? Satu, jawabanku begitu. Yang kedua, yang ngasih duit juga bapakku. Yang berikutnya aku bilang,
aku tidak senang dengan pernyataanmu yang tidak setara. Aku pikir masa kamu tidak bahagia pacarmu bisa S2, pacarmu bisa apa ya, mungkin bisa mengasah kemampuannya, punya pengetahuan yang baik, masa kamu gak bangga gitu? Kok kamu tidak mendukung aku gitu? Kamu gak fair gitu, kamu gak adil buatku gitu. Nah, kemudian kita berefleksi begitu. Sebenarnya dalam relasi itu harusnya begitu. Saya menikah, bilang ke calon suami waktu itu, ke pacar itu, aku menikah ini untuk mencapai masa depan, mencapai cita-citaku ya, cita-cita yang kuinginkan adalah A, B, C, D, F, G. Kamu cita-citamu apa? Mari kita diskusikan. Jadi berdiskusi. Jadi memang tidak mengatakan aku akan menikah denganmu, akan menjadi inimu ya, di bawahmu yang gini-gini mengalah, enggak gitu. Karena aku punya cita-citaku begitu, dan kamu juga punya cita-citamu, dan mari kita bersama melangkah mencapai cita-cita kita gitu. Tapi Kak, untuk sampai ke situ butuh juga pasangan yang paham. Yes, mereka harus didorong untuk itu. Karena aku punya pengalaman yang panjang untuk mendiskusikan itu dengan pacar sehingga dia jadi menikah, dan setelah menikah pun masih mendialogkan itu sampai saat ini gitu. Jadi memang prosesnya panjang ya? Panjang, proses negosiasi itu akan selalu begitu. Sampai nanti ya kan Kak, jadi prosesnya terus berlanjut. Berkurang lah Ain. Karena kan kita sudah lama menikah nih, udah hampir 5 tahun, jadi agak bisa membalance gitu kan. Cuman mungkin suami saya selalu bingung, kita juga memang berbeda ya, memang kita berbeda. Karena sama itu jelek gitu kan. Kalau cuma ada di hutan itu satu pohon yang sama, nggak bagus gitu. Benar. Kalau di dunia ini cuma ada satu jenis manusia yang sama mirip semua, nggak bagus gitu. Jadi memang harus sadar loh, kita berbeda ya, kita berbeda gitu. Walaupun kita suami istri, kita beda jauh banget dari segala hal. Dari pikiran, dari gaya, dari ini beda banget. Iya benar sih. Itulah perempuan itu, aku jadi mikirnya, apa ya, kok susah sekali rasanya di perempuan kalau melihat situasi seperti itu, dunia kepada perempuan kayak gitu loh Kak. Nah, kalau kita berbicara perempuan memang menarik ya. Nah, lalu sebenarnya beberapa waktu lalu sudah ada juga polemik semacam yang dikeluarkan oleh Menteri Kemendikbud waktu itu tentang perempuan. SKB 3 Menteri. Kemendikbudristek nomor 30. Oh, yang mana? Satgas PPKS ya? PPKS. Nah, itu gimana Kak? Apa kabarnya hari ini nih Kak? Oh, Permendikbud kan masih berjalan ya. Jadi beberapa teman-teman, kalau nggak salah teman-teman UNAN mendorong Satgas anti kekerasan seksual ya. Ternyata di UNAN lebih maju lagi ini. Ternyata udah ada peraturan rektornya. Sebenarnya Permendikbud ini lebih duluan teman-teman ini loh, yang Kementerian Agama loh, yang ngatur soal Satgas anti kekerasan itu daripada Permendikbud. Saya cuma mengharapkan begini ya, semoga banyak ruang aman yang diciptakan untuk kawan perempuan di mana aja, di ruang misalnya di tempat instansi swasta, instansi pemerintahan, ruang pendidikan begitu. Kita butuh ruang aman itu begitu. Benar. Kamu mahasiswa kan, kamu sekarang udah dosen ya, kan dulu pengalaman jadi mahasiswa. Kamu tahu lah ya siapa dosen-dosenmu yang suka pelecehan. Iya, benar kan? Berbentuk verbal, fisik. Tapi dia nggak nyadar gitu. Sadar dia, cuman kan selalu nggak ditindak. Makanya mereka tuh kayak bahagia-bahagia aja jadi penjahat. Aman-aman aja ya. Iya, aman-aman ya, karena nggak ditindak jelas. Tapi itu walaupun kita itu mendapatkan, menjadi korban itu Kak, walaupun berbentuknya verbal, itu juga butuh waktu loh Kak untuk iya dong, bisa bangkit gitu, menghilangkan. Ada trauma juga. Nah, orang-orang itu nggak nyadar bahwa ketika perempuan mendapatkan semacam kekerasan pelecehan verbal, mereka menganggap ini kan ya udahlah, biasa aja. Apalagi kalau bicara kampus kan ya udahlah gitu. Kita selalu marah ya sama teman-teman laki-laki terutama yang katanya menghargai perempuan tapi yang suka mengobjektifikasi tubuh kita, benar nggak? Saya bercandanya, titik lu gede, titik lu kecil, kakek kan kesel kan, gue bilang juga penis lu nanti gitu, sain lu gitu kan, nggak ngerasa aja lu. Iya benar. Yang gitu-gitu kan bikin kita kesel kan. Nah, saya sangat mengharapkan itu ya situasi, karena memang aduh, kalau kita lihat grup WhatsApp, kita lihat TV komersial break, selalu mengobjektifikasi tubuh perempuan. Dan itu menyebalkan, sangat-sangat menyebalkan. Tapi itu mereka sadar nggak sih Kak? Kadang-kadang lucu juga sering ke situ. Nah itu makanya. Makanya ngomong sih. Kalau kita lihat televisi kayak itu, acara-acaranya juga kayak gitu kan. Seolah menyudutkan perempuan, tetapi mereka bisa
dibawa dengan bercanda gitu. Itu mending. Nah, kalau aku pengalamannya malah di forum-forum formal ya, ada dirjen kadang di situ, nyebelin kan. Terus bercandanya si dirjen tentang tubuh perempuan, ya aku langsung marah lah. Komplain langsung di pertemuan itu. Dibilang perempuan ini enggak? Dibilang feminazi dong. Ini perempuan nggak benar ini. Sensitif banget sih iya, gitu. Sensitif banget. Bapak sensitif nggak kalau saya ngomongin penis bapak gitu? Sih males sih. Feminazi, biasanya dia bilang, feminazi banget lo gitu kan. Iya. Nah, kalau kakak kan sudah bergerak di LBH ya kak. Nah, kalau kita melihat ada nggak sih kak LBH menemukan atau mendapatkan pengaduan-pengaduan tentang bagaimana diskriminasi yang diterima oleh perempuan, kemudian ditangani oleh LBH sendiri? Sebenarnya itu banyak ya. Apa tuh? Kasus yang paling sulit untuk pendampingannya bagi saya secara pribadi, ada kasus penyiksaan, kasus ini gitu kan. Yang paling berat buat saya itu justru kasus KS, kekerasan seksual, sama KDRT. KDRT itu nggak gampang loh untuk teman-teman yang jadi korban KDRT, baik anak maupun perempuan. Why gitu? Kamu bayangin orang yang kamu sayang terus nyakitin kamu. Itu tuh secara mentality tuh down banget tuh, sampai ke bawah-bawah. Jadi nggak simple masalah misalnya si laki-laki malah tuh namper gitu si ibu gitu kan, si istri gitu, terus atau kesel gitu nampar anak, itu bukan sesuatu yang ringan gitu. Beda kalau misalnya si polisi nampar ini gitu, dia kan orang luar kita ya, kita jadi misalnya orang iya nih dia polisi jahat paling gitu doang. Tapi kalau ini bapak yang jahat, bapak aku, padahal aku darah dagingnya dia jahat, itu susah banget aja. Atau suamiku yang kucintai dia jahat ke aku, itu tuh kayaknya mentalitinya jauh banget downnya gitu. Jadi situasi yang cukup berat yang saya rasakan untuk mendampingi teman-teman itu justru kawan-kawan korban KDRT untuk mereka bisa pulih ya. Dan itu saya punya pengalaman banyak korban KDRT yang saya dampingin. Yang saya bisa senang itu cuman lihat 1-2 korban aja. Selebihnya itu masih berkutat dengan situasi itu. Jadi belum bisa move on, belum bisa merancang masa depannya dengan baik begitu. Sedih kan yang begitu. KS juga begitu, teman-teman yang korban kekerasan seksual juga begitu. Jadi ketika mereka dapat kekerasan seksual begitu, ketika saya pantau misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian, hanya sedikit yang bisa melupakan, itu nggak mungkin. Aku yakin banget mereka nggak akan mungkin lupa begitu. Tapi setidaknya mereka bisa move dan punya rencana masa depan yang baik begitu. Yang sedihnya aku kadang-kadang ternyata pas bertemu gitu, mereka belum bisa untuk lebih up begitu ya, masih terkungkung dengan situasi itu. Dan itu ngerasa marah banget sih ke negara, bukan ke korban ya, ke negara marah banget. Karena ya sih negara nggak pernah memikirkan pemulihan korban ya gitu. Iya benar. Dan jujur aja aku juga merasa bersalah. Aku kan pendamping hukum, kan aku nggak bisa bantu banyak hal begitu ya. Dan itu kadang merasa, aduh coba ya aku yang punya ini, aku akan bikin ini gitu. Tapi kan itu nggak kemampuanku gitu. Aku nggak punya kemampuan untuk itu. Kadang-kadang bisa nyalahin diri sendiri atas situasi itu. Jadi berat banget untuk kasus-kasus yang seperti itu. Kalau sekarang banyaknya bahkan KBGO lebih banyak ini, kekerasan berbasis gender online itu lebih banyak. Makanya saya ingatkan ke kawan-kawan perempuan ketika punya relasi pacaran, relasi pernikahan, tolong ya foto-foto private-nya jangan dikirim-kirim. Tolong menurut saya jangan mau VCS ya, video call seks gitu, itu selalu direkam. Saya punya pengalaman apakah dengan relasi pacaran saja KBGO itu terjadi? Tidak. Dalam relasi pernikahan juga terjadi. Misalnya waktu itu dia menikah ya, beda jauh, beda teritorial gitu ya. Misalnya satu di Padang, satu di Peraman. Mama rindu gitu, kirim foto ini bang. Mamanya ngirim gitu kan foto ini ya, foto yang untuk konsumsi pribadi aja. Ternyata dia tuh mau cerai, bertengkar apa dikirim di medsos dan di WA. Gila aja yang begitu. Iya benar-benar. Jadi bukan hanya dalam relasi pacaran, dalam relasi pernikahan pun ada KBGO. Banyak juga, tapi memang lebih banyak di relasi pacaran. LBH ada menangani kasus seperti itu? Banyak yang begitu, kasihan. Apa yang diberikan Kak? Satu, kalau KBGO itu jejak digital tuh jahat ini. Iya benar. Dan ini susah banget, dan kita tuh belum ada ini loh hak untuk dilupakan loh, ada tuh right of forgiven. Jadi ada hak untuk dilupakan. Nah caranya apa ya? Caranya ya yang jejak digital tadi ini harus dihapus gitu, diblok gitu ya. Tapi kan kita belum ada instrumen hukum sampai ke situ gitu, sejauh itu. Jadi teman-teman KBGO di situ, misal udah kita hilang di sini, muncul lagi. Nah itu permasalahannya. Karena memang kalau udah terbagikan video atau itu siapa aja kan bisa sharing. Nah itu masalahnya.
Nah, kira-kira nih Kak, apa sih Kak upaya yang harus dilakukan baik itu oleh negara maupun badan-badan hukum tertentu untuk apa ya, memberikan ruang juga deh kepada perempuan untuk berperan, baik itu di terkhusus di inilah ya, di ranah publik kayak gitu. Karena memang kalau di ranah domestik sebenarnya diskriminasi dan ketimpangan gender itu kan terjadi domestik dan ranah publik juga kan Kak. Namun kita melihat nih bahwa hari ini orang-orang mengatakan apalagi yang mau disetarakan, laki-laki dan perempuan sudah setara. Kok tuh buktinya Kak Indira perempuan udah bisa jadi direktur nih kayak gitu kan, gitulah ya. Nah itu ya yang disampaikan oleh masyarakat kita atau pemahaman masyarakat kita. Namun kemudian kalau kita melihat lagi lebih jauh, ternyata perempuan belum bisa kok mendapatkan ruang itu kayak gitu. Pertanyaannya perempuan seperti Indira ini kan masih sedikit. Benar nggak sih? Bagaimana caranya agar Indira ini lebih banyak lagi nih Kak? Kayak gitu. Satu, kalau saya memang selalu mendorong teman-teman perempuan untuk berkarya dalam mengaktualisasi diri. Sebagai kawan perempuan, saya membuat jejaring sisterhood. Bagaimana kawan-kawan perempuan untuk mau expose dirinya, mau kemudian meningkatkan kapasitasnya. Jadi biasanya kalau misalnya di banyak hal, misalnya dalam pendampingan, saya akan tanyakan, ini petaninya kok laki-laki semua, ibu-ibunya mana? Biasanya gitu. Saya mau ketemu sama ibu-ibu juga, nanti memberikan ruang mereka untuk bicara dan sebagainya. Itu penting, ruang untuk mereka mampu mengekspresikan pemikirannya, apa yang dipercayai, dan kemudian juga saling berbagi. Bagi saya satu hal yang harus dilakukan negara, tolong dong please pemerintah sama DPR gitu, kebijakan yang pelindungan terhadap perempuan tuh ya disahin, please gitu. Apa aja, ada RUU TPKS, ada RUU pekerja rumah tangga, ada RUU masyarakat adat untuk melindungi perempuan adat, please yang itu tolong diprioritaskan ya, jangan prioritasin oligarki aja. Segera ya, karena korban selalu berjatuhan dan selama ini sudah dosa besar sama korban. Tolong dong, ini dong, apa namanya, taubat nasuha gitu. Iya benar-benar. Kak, ada pesan nggak Kak? Bagaimana nih perempuan bisa menebarkan perdamaian dan juga bisa berdiri di kaki sendiri. Ini perihal kita membangkang dari budaya patriarki yang ada. Karena budaya patriarki sebenarnya tidak hanya korbannya perempuan, laki-laki sebenarnya juga. Tapi kan memang perempuan lebih rentan kayak gitu. Satu hal yang saya bilang ke teman-teman laki-laki perempuan, satu, kita sama. Dua, mari kita berkolaborasi dengan baik. Saya nggak suka berkontestasi sih, sebenarnya berkolaborasi. Iya, benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya, yuk kawan perempuan cari teman perempuanmu yang bisa mendukung aktualisasi dirimu. Salah satunya ketemu Ama, ketemu Aini, ketemu saya, pergi ke LBH Padang, pergi ke Kota Damai gitu. Yuk kita jumpa, yuk kita berkarya, yuk kita berbuat banyak kebaikan untuk perdamaian, untuk hal-hal yang baik di kemudian hari begitu. Dan jangan takut mengekspresikan diri. Kalau pertama kali kita gagal nggak apa-apa, dari kegagalan itu kita belajar. Benar. Oke, Kak, kalau seandainya ada nih Kak terakhir, karena kita dipisahkan oleh waktu. Kalau seandainya nih ada teman-teman perempuan di luar sana atau sobat-sobat damai di luar sana yang mendapat kasus kekerasan kah atau diskriminasi kah, boleh nggak ngadu ke LBH? Boleh. Teman-teman caranya gimana yang kemudian merasa banyak hal ya, di LBH itu bukan banyak kasus. Teman cerita juga boleh di LBH begitu ya. Jadi jangan sukan-sukan datang ke LBH Padang, ke WCC Nurani Perempuan, ketemu para perempuan yang menstimulasi untuk teman-teman perempuan mampu untuk berdaya. Jadi teman-teman bisa datang di kantor LBH Padang Jalan Pekanbaru nomor 11A, dan kami tidak membatasi isu-isu manapun. Jika teman-teman jadi korban kekerasan seksual, teman-teman bisa DM medsos LBH Padang, teman-teman bisa datang ke kantor LBH Padang, teman-teman bisa datang juga ke kantor teman-teman WCC Nurani Perempuan di Jati Minahasa. Dan hal yang harus teman-teman lakukan adalah cari pertolongan, tapi jangan cari pertolongan kepada orang-orang yang belum punya pemahaman, yang belum punya pengalaman dalam penanganan kasus. Tolong cari lembaga-lembaga yang punya pengalaman dalam penanganan kasus. Siapa? Ada LBH, ada Nurani Perempuan, ada P2 TP2A. Jadi please, karena kalau teman-teman salah tempat curhat, ujung-ujungnya nggak bakal nyelesain masalah, malah makin ruwet begitu. Segera cari pertolongan, dan saya katakan begini, kami akan percaya dengan kamu gitu. Apapun yang kamu ceritakan gitu, kami akan percaya dengan kamu dan kami siap untuk menjadi temanmu. Bagaimana kemudian kita sama-sama menyelesaikan kasus itu.
Oke, thank you Kak Indira. Kita udah di penghujung. Penghujung ya. Iya, pokoknya seru banget nih. Udah dengarkan cerita Kak Indira, sharing-sharing Kak Indira tadi bagaimana peran beliau di LBH dan yang lainnya perihal diskriminasi maupun kekerasan yang diterima oleh perempuan kayak gitu. Sekali lagi terima kasih Kak Indira. Iya, salam buat teman-teman perempuan, laki-laki. Semoga kita bertransformasi menjadi manusia yang setara. Oke, baik semuanya teman-teman Sobat Damai dimanapun berada, kita sudah sampai di penghujung Otak Damai pada sesi kali ini perihal perempuan. Nah, tadi kalau teman-teman dimanapun berada, kalau seandainya memiliki kasus-kasus yang serupa seperti yang disampaikan oleh Kak Indira, boleh langsung ke LBH atau mencari tempat-tempat yang sekiranya bisa memberikan bantuan ya Kak, kayak gitu. Karena menjadi korban itu tidak mudah. Tidak mudah. Menjadi korban itu tidak mudah. Siapapun kamu, ketika mendapatkan atau menerima kasus-kasus kekerasan seksual, maka kedepankanlah empatimu. Jangan salahkan korban, tapi ayo kita sama-sama bersuara dan bersama-sama bertumbuh kayak gitu. Intinya adalah memang mengedepankan empati kemanusiaan. Mungkin itu dari saya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua Sobat Damai dimanapun berada. Thank you Kak Indira. Thank you, sama-sama. Kembali kasih. Oke.